memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi Mikrotik. Nah, di sini bisa kalian lihat sebelum kita melakukan konfigurasi pada router-router di sini, kita akan menggunakan yang pertama, kita akan menggunakan 4 router dan 3 internet. Nah, di sini ada kantor Jakarta, dan yang kedua ada kantor Surabaya, ada router 1 dan router 2. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan simak videonya ya. Sebelum mengkonfigurasinya, kita akan ngeroman router-router yang ada di sini. Untuk caranya, kita masuk ke bagian tools. Nah, nanti di bagian enable kita centang lalu apply OK. Nah, itu bisa dilakukan untuk router-router yang sudah kita sambungkan ke PC. Untuk mengkonfigurasi router yang pertama atau router Jakarta Office. Nah, kita masuk ke menu IP, kita masuk ke firewall, ke NAT, lalu kita tambahkan. Untuk actionnya kita kasih masquerade, lalu ke general, out interface-nya kita buat ether 1. Terus kita tambahkan lagi, actionnya juga tetap masquerade, generalnya out interface kita kasih ether 2. Ether yang mengarah ke internet. Lanjut lagi untuk masuk ke bagian IP DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan ether 1 dan ether 2 yang mengarah ke internet. Jika statusnya sudah bound, artinya internetnya sudah bisa dipakai. Kita masuk ke menu IP lagi, DHCP server. Nah, di sini kita setup untuk ether 3 dan ether 4. Ether 3 mengarah ke router dan ether 4 mengarah ke PC. Nah, di sini kenapa kok masih merah? Karena belum ada yang menggunakannya. Selanjutnya kita masuk ke menu IP address. Nah, di sini addressnya kita buat 192.168.40.1/24 dan ether mengarah ke ether 3. Kita tambahkan lagi IP address-nya, kita tambahkan 192.168.35.1/24. Ether-nya mengarah ke ether 4. Nah, di sini kita akan lanjut mengkonfigurasi router 2 atau router 1 Minvera. Untuk pertama, kita masuk ke menu IP DHCP client. Di sini kita tambahkan untuk ethernya, kita tambahkan ether 3 yang mengarah ke internet. Di sini statusnya sudah bound. Lanjut ke wireless, kita nyalain wireless LAN 1-nya dan LAN 2-nya. Lanjut untuk masuk ke security profile, kita tambahkan. Nah, untuk name-nya di sini kita tambahkan AP Minvera. Untuk modenya kita ganti dynamic guys, dan untuk yang dicentang WPA PSK sama WPA 2 PSK. Untuk WPA passwordnya kita pakai SMKN 1 nglego. Untuk yang kedua kita tambahkan lagi untuk nama VAP Minvera, modenya dynamic guys, dan yang dicentang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Untuk WPA passwordnya kita juga pakai SMKN 1 nglego.
Jika sudah masuk ke menu WiFi wireless, nah di sini kita setting untuk bulan satunya, modenya kita ganti AP Bridge dan frekuensinya di sini kita akan cek. Kita pakai frekuensi yang paling terendah. Di sini karena frekuensi paling terendahnya 2472, kita juga pakai 2472. Untuk SSID-nya di sini kita pakai AP Minvera dan security profile-nya kita juga ganti AP Minvera. Lanjut untuk bulan 2-nya, di sini untuk modenya juga kita ganti AP Bridge. Frekuensinya di sini kita juga cek, kita pakai yang paling terendah. Nah, di sini karena paling terendahnya 5700, kita pakai 5700. Nah, di sini security profile-nya kita ganti dengan VAP Minvera dan SSID-nya kita juga pakai VAP Minvera. Lanjut untuk ke DHCP server, DHCP setupnya kita di sini pakai bulan 1 dan bulan 2. Lanjut lagi, di sini kita ke address, kita tambahkan IP. Nah, di sini untuk mengarah ke bulan 1 kita pakai IP 192.168.45.1/24. Untuk bulan 2-nya di sini kita pakai IP 192.168.55.1/24. Jika sudah, kita lanjut untuk mengkonfigurasi router SBY Minvera. Nah, di sini kita masuk ke firewall. Untuk actionnya kita pakai masquerade dan di generalnya out interface-nya kita pakai Ether 1. Ke menu DHCP client, di sini kita pakai juga Ether 1. Untuk DHCP servernya, di sini kita pakai Ether 3. Jika sudah, lanjut ke menu address. Nah, lanjut ke menu address. Nah, di sini untuk IP yang mengarah ke Ether 3 kita pakai IP 192.168.42.1/24. Lanjut lagi untuk mengkonfigurasi router 4 atau router 2 Minvera. Untuk yang pertama kita masuk ke wireless, ke security profile kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan AP Minvera 3. Untuk modenya kita pakai dynamic cache dan kita centang yang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Untuk WPA passwordnya di sini kita juga pakai SMKN 1 Lego. Kita ke WiFi interface. Nah, di sini bulan satunya kita nyalakan. Untuk modenya kita ganti ke AP Bridge. Dan SSID-nya di sini kita pakai AP Minvera 3 dan security profilnya juga kita ganti ke AP Minvera 3. Lanjut ke DHCP lainnya, di sini kita pakai Ether 3. Karena di sini statusnya masih searching, kita lanjut aja ke IP address. Nah, di sini untuk IP address-nya yang mengarah ke bulan 1 kita pakai IP 192.168.45.1/24. Nah, di sini DHCP client-nya sudah bound, artinya sudah bisa digunakan. Lanjut ke DHCP server, DHCP setup kita pakai bulan 1. Jika sudah mengkonfigurasi ke router-router untuk mendapatkan internet, nah di sini kita akan lanjut untuk mengkonfigurasi PCH. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke menu QoS, terus kita ke Hue type. Nah, di sini kita tambahkan untuk tipe namanya PCH, lalu untuk kinnya juga kita ganti ke PCH. Jika sudah, kita masuk ke menu Simple QoS. Nah, kita tambahkan di sini untuk max limitnya kita pakai 512. Untuk name-nya kita ganti AP Minvera dan kita masuk ke advance.
Untuk Hue tipenya kita ganti ke PCHI. Kita ke general lagi, untuk targetnya kita ganti ke bulan 1. Kita tambahkan lagi, untuk name-nya kita ganti ke VAP Minvera. Untuk targetnya kita ganti bulan 2 dan max limitnya kita pakai 256. Lanjut ke advance, untuk Hue tipenya kita ganti PCHI. Nah, jika sudah, kita akan lanjut mengkonfigurasi L2TP-nya. Untuk L2TP servernya kita pakai di router SB Office. Nah, di sini untuk pertama kita masuk ke PPP, lalu ke L2TP server. Nah, di sini untuk enable-nya kita centang. Jika sudah, kita masuk ke secret. Name-nya di sini kita ganti L2TP main server, password-nya kita pakai 123. Untuk service-nya kita juga ganti ke L2TP. Untuk local address-nya di sini kita pakai 11.11.11.1 dan remote address-nya di sini kita pakai 11.11.11.2. Jika sudah, kita akan ke router 1. Di sini L2TP sebagai klien. Kita masuk ke PPP, untuk tambah kita masuk ke L2TP client. Nah, di sini name-nya kita ganti di sini masuk ke dial out. Untuk connect to-nya kita pakai IP internet dari router Surabaya. Di sini kita pakai IP 10.10.10.108.34. Usernya kita pakai L2TP main server dan passwordnya 123. Untuk profilnya di sini kita ganti default. Jika sudah mengkonfigurasi L2TP, di sini kita akan mengkonfigurasi load balance. Kita mengkonfigurasi load balance di router Jakarta Office. Untuk yang pertama, kita masuk ke menu IP, root, kita tambahkan. Untuk address-nya di sini kita pakai 192.168.40.1 dan gateway-nya di sini kita pakai Ether yang mengarah ke internet, jadi Ether 1 dan Ether 2. Untuk yang kedua, di sini kita pakai IP 192.168.35.1 dan Ethernya kita pakai Ether 3 dan Ether 4. Ether 3 yang mengarah ke router antar router dan Ether 4 yang mengarah router ke PC. Untuk konfigurasi yang terakhir, di sini kita akan routing statik. Yang pertama kita routing statik ke Jakarta Office. Untuk yang pertama, local address-nya di sini kita pakai 192.168.40.254 dan gateway-nya kita pakai 192.168.40.254. Yang kedua, di sini address-nya kita pakai 192.168.42.1 dan untuk gateway-nya di sini kita pakai 10.10.108.34. Yang ketiga di sini kita pakai IP 192.168.42.254 dan gateway-nya di sini kita pakai 10.10.108.34. Jika sudah, lanjut ke router 1 Minvera.
Untuk yang pertama kita pakai IP 192.168.40.1 dan gateway-nya di sini kita pakai 192.168.40.1. Untuk yang kedua di sini kita pakai IP 192.168.42.1 dan gateway-nya di sini kita pakai 192.168.40.1. Yang ketiga kita pakai IP 192.168.42.254. Untuk gateway-nya di sini kita pakai IP 192.168.40.1. Lanjut ke router Surabaya Office Minvera. Untuk yang pertama, di sini kita pakai IP 192.168.40.1 dan gateway-nya di sini kita pakai IP 10.10.108.59. Lanjut yang kedua, kita pakai IP 192.168.40.254 dan gateway-nya di sini kita pakai IP 10.10.108.59. Untuk yang ketiga di sini kita pakai IP 192.168.42.254 dan gateway-nya di sini kita pakai IP 192.168.42.254. Lanjut ke router 2 Minvera. Untuk yang pertama kita pakai IP 192.168.42.1 dan gateway-nya di sini kita pakai IP 192.168.42.1. Untuk yang kedua di sini kita pakai IP 192.168.40.1 dan gateway-nya di sini kita pakai IP 192.168.42.1. Untuk yang ketiga di sini kita pakai IP 192.168.40.254 dan gateway-nya kita pakai 192.168.42.1. Oke teman-teman.